Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dan berkumpul di masjid ini setelah sekian pekan kita berhalangan hadir ya. Alhamdulillah di Februari ini kita kembali bisa bertemu melanjutkan pengkajian kita dalam masalah fikih terutama yang sudah kita mulai dari beberapa tahun yang lewat ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tadi kita diimami oleh Ustadz Fajar Soni ya. Beliau ini imam di Pusri juga sekaligus pimpinan pesantren Al-Jazari yang ada di sini Sematang Borang, pesantren Quran. Dan beliau mampir ke sini, mampir sholat sebentar, habis itu lewat sini ke Sematang Borang situ ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita itu seputar makan-makan di rumah duka ya, di rumah almarhum dan almarhumah. Nanti penjelasan lengkapnya putar video lagi karena itu sudah kita bahas habis bagaimana khilafiyah di antara para ulama dan bagaimana akhirnya kesimpulan khususnya yang saya simpulkan bahwa di antara yang saya bicarakan di pertemuan beberapa pekan yang lewat, kalaulah seandainya mau ada makan-makan di rumah duka almarhum dan almarhumah, ya kiranya makan-makan itu jangan berlebihan yang sifatnya memberatkan dari keluarga almarhum dan almarhumah. Kira-kira kesimpulannya seperti itu, walaupun ada sebagian dari ulama yang tidak sepakat dan tidak setuju dengan adanya makan-makan itu, terutama saat makan-makan itu disiapkan oleh tuan rumah keluarga dari ahli musibah. Berbeda jika makan-makannya itu disiapkan oleh orang lain, nah itu sifatnya berbeda. Dan sebenarnya tradisi sebagian masyarakat kita kalau ada orang meninggal dunia, takziahnya ibu-ibu biasanya bawa beras gitu kan. Itu sudah benar sebenarnya. Karena kalaulah seandainya kita tidak mampu untuk membawa makanan yang siap santap, siap saji, minimal dengan beras itu akhirnya bisa jadi modal ya untuk orang itu misalnya masak-masak dengan beras dan lain-lain yang dibawa. Cuma tradisi membawa beras ini itu anehnya cuma ibu-ibu kan. Bapak-bapaknya tangan kosong kan. Sebagian tangan kosong. Kalaulah ada yang bawa duit, bawa amplop, saya kira itu bagus sekali. Karena permisalannya begini. Kita yang hadir walimahan, ada orang pengantin, kemudian kita datang. Ini orang pengantin kan orang lagi bahagia kan? Sebenarnya orang lagi bahagia ini, kita numpang makan di rumah dia, udah jadi masalah kan? Tidak usah bawa duit kan? Tapi akhirnya sudah tertradisi. Kita makan di rumah orang yang sedang bahagia itu, kita kasih duit, kita kasih amplop. 50.000, 100.000.
Nah, ini orang yang lagi sakit, orang yang lagi sedih, gitu kan? Orang yang lagi sedih. Maksudnya samakan saja terhadap mereka yang tempat kita makan dalam sedang kondisi bahagia, kita bawa amplop. Mungkin juga begitulah sebaiknya saat kita makan-makan, misalnya di rumah orang yang sedang berduka, ya minimal ada yang kita kasih lah seperti itu ya, sedikit dan banyaknya. Itu sebenarnya sudah lengkap ya kita bahas di beberapa pekan yang lewat, bahwa di antara para ulama ada yang tidak setuju sama sekali, ada yang setuju, dan ada juga yang setuju, tapi syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya di antaranya adalah jangan berlebihan. Nah, pada malam hari ini kita pindah dari bahasan kumpul-kumpul, makan-makan di rumah keluarga duka. Sekarang kita pindah ke beberapa amal perbuatan yang bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang bermanfaat, dan ini disepakati oleh para ulama, bermanfaat bagi almarhum dan almarhumah walaupun mereka sudah meninggal dunia, adalah yang pertama istighfar. Istighfarnya kita yang masih hidup ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia yang sudah meninggal dunia. Tentu ini dalam bab doa. Tidak ada ulama yang tidak sepakat. Seluruhnya sepakat kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina, misalnya ya, ini kedua orang tua kita misalnya sudah meninggal dunia, maka dengan doa itu seluruh ulama sepakat mayit, almarhum dan almarhumah yang sedang ada di alam kubur, yang sedang ada di alam barzakh, itu menerima manfaat dari doa itu. Ini tidak ada yang tidak sepakat. Seluruhnya sepakat dalam bab doa. Bahkan di dalam Al-Quran ini diabadikan. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya generasi yang masih hidup, yang datang setelah generasi yang sudah meninggal dunia. Orang-orang itu mengatakan, yaqulun Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini dalam surat Al-Hasyr. Jadi doa ini oleh Al-Qur'an diabadikan untuk bisa kita pakai. Bunyi doa itu adalah, ya Allah ampunilah dosa kami yang masih hidup, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang muslim, yang muslimah, yang sudah dahulu berislam dan mereka semua sudah meninggal dunia. Nah, ini doanya. Kemudian banyak lagi perintah-perintah dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istighfarnya kita yang masih hidup ini untuk dia yang meninggal dunia. Misalnya salah satu hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, na'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najashi sahibal Habasha yaumal ladzi mata fih. Sekali waktu saat Raja Najasyi ini awalnya belum Islam, tapi akhirnya kuat dugaan dia Islam. Nah, saat Raja Najasyi ini meninggal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian, nah, terutama ini yang bernama Najasyi. Jadi istighfarnya kita yang masih hidup dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu disepakati sampainya dan disepakati kebermanfaatannya. Saya sering berbicara di mana-mana. Kalau dalam bab tahlilan, kalau tahlilan kan kita terbatas ya. Kita tahlilan terbatas ya. Terbatas yang saya maksud paling malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40. Terbatas sekali. Maka jangan remehkan
doa-doa yang kita peruntukkan untuk almarhum dan almarhumah yang kita doakan misalnya setelah sholat 5 waktu. Itu jangan diremehkan. Maksudnya jangan dianggap sepele. Jangan dianggap bahwa doa dalam tahlilan itulah yang paling utama di antara misalnya doa-doa keseharian kita. Tidak juga. Doa setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, subuh, zuhur, asar, sebenarnya levelnya bisa jadi sama dengan doa-doa yang orang-orang yang ada tahlilan itu, atau bisa jadi levelnya di atas doa-doa orang yang tahlilan itu. Karena kenapa? Karena satu, kalau kita berdoa untuk orang tua kita sendiri, maka yang paling bagus itu adalah kita sebagai anaknya yang mendoakan orang tua kita sendiri. Kalau tahlilan, biasanya nyuruh orang lain kan? Nah, orang lain hubungannya dengan almarhum apa? Tidak ada hubungannya. Padahal yang paling bagus itu adalah doa dari anak, doa dari orang tua. Ini sesama hubungan nasab ini lebih kuat. Yang berikutnya, doa yang paling bagus itu adalah doa yang paling ikhlas. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mendoakan orang tua, lebih ikhlas kita atau lebih ikhlas orang lain? Kuat dugaan saya lebih ikhlas kita sebagai anaknya yang berdoa ketimbang orang lain. Apalagi kalau doa orang lain sudah dalam kondisi lapar misalnya kan. Yang berdoa nak cepat, yang ngamin ke nak cepat pula kan. Yang berdoa ini nak gancang kan. Yang ngamin ke ini sama baik. Amin, amin, amin gitu kan. Saya khawatirnya malah tidak makbul doa itu kan. Saya khawatir malah tidak makbul kan. Ini yang saya maksud dengan jangan diremehkan gitu ya. Yang ketiga, kalau kita doanya setelah sholat itu kan rutin. Kalau kita doa tahlilan terbatas. Saya tidak bermaksud tidak setuju dengan tahlilan. Saya setuju dengan tahlilan. Cuma kalau menganggap itulah satu-satunya jalan kita mendoakan almarhum dan almarhumah, saya kira ini pemahaman perlu diperbaharui, perlu diperbaiki. Justru setelah kita sholat 5 waktu, oh itu mustajab sekali itu. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang saya maksud dengan jangan remehkan doa-doa kita terhadap almarhum dan almarhumah, khususnya setelah kita menyelesaikan ibadah sholat 5 waktu. Yang kedua, masyarakat muslimin. Di antara amalan yang bermanfaat untuk mayit, almarhum dan almarhumah yang disepakati oleh para ulama adalah sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu tufiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sekali waktu ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ibunya meninggal, tetapi Sa'ad bin Ubadah ini pada waktu ibunya meninggal, dia tidak ada di tempat. Mungkin sedang ada gawian, mungkin sedang merantau dan seterusnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tufiyat. Wahai Rasul, ibuku sudah meninggal dunia. Wa ana ghaibun anha. Pada waktu itu saya tidak ada. Kemudian kata Sa'ad, ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Kira-kira kalau saya sedekah atas nama ibu saya, bermanfaat tidak? Qala, kata Rasul, na'am, iyo, bermanfaat. Qala fa inni ushiduka, maka wahai Rasul, saya menjadikan engkau saksi bahwa kebun kurma milik saya ini, ditunjuknya kebun kurma itu sedekah atas nama ibu saya. Ini rawahul Bukhari, ini disepakati riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Cuma kalau sedekah jangan seluruhnya diniatkan untuk almarhum dan almarhumah.
Karena kita juga butuh pahala itu kan. Maksudnya jangan sampai setiap kali sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Sesekali atas nama kita. Nah, terus ma'asyiral muslimin, sedekah atas nama almarhum dan almarhumah ini sebenarnya secara teknis dia bebas-bebas saja bentuknya ya. Makanya inilah salah satu di antara penguat bahwa memberi makan di malam-malam orang bertakziah itu, jika diniatkan bahwa itu adalah sedekah atas nama almarhum dan almarhumah, sebenarnya dia boleh-boleh saja. Nah, tetapi kan yang kadang-kadang dipakai dalam sedekah, yasin, tahlil, dan seterusnya itu kan kadang-kadang yang dipakai bukan harta orang lain, bukan harta anaknya, bukan harta siapanya, tapi harta dia sendiri, gitu kan? Harta dia sendiri. Sedangkan harta dia sendiri ini juga patut diperhatikan keberadaan dari ahli warisnya. Maka kira-kira begini, kalau mau sedekah menggunakan harta almarhum dan almarhumah, pastikan bahwa sedekah yang diambilkan dari harta almarhum dan almarhumah itu diketahui oleh seluruh ahli waris. Kemarin saya cerita, di sebagian keluarga yang ada di Sumatera Selatan ini, yang ada di kita ini, kadang-kadang misalnya terakhir sekali orang tua itu misalnya terakhir sekali tinggal bersama kita sebagai anaknya. Kemudian dia meninggal di rumah kita misalnya. Lalu kemudian sebagian dari harta milik almarhum dan almarhumah ini kita yang pegang. Atas dasar itu kadang-kadang dalam mengadakan acara tahlilan dan seterusnya itu atas dasar kebijakan dia pribadi untuk mengelola duit yang dia pegang dari duit orang tuanya. Sedangkan dulur-dulur yang lain kadang-kadang tidak tahu. Akhirnya dia sedekahnya, mohon maaf, kadang-kadang sedekahnya agak mewah. Malam ketiga nyembelih sapi misalnya kan. Malam ketujuh nyembelih sapi lagi. Malam 40 nyembelih sapi lagi kan. Sedangkan dulur-dulur yang lain ini sebenarnya butuh dengan warisan itu. Nah, yang seperti ini praktek yang kurang bagus. Karena kalau duit itu habis oleh yang seperti ini, sedangkan ahli warisnya terlantar, sebenarnya itu tidak bagus. Sebenarnya harus diseimbangkan bahwa keberadaan ahli waris itu juga mereka sangat butuh dengan harta waris yang bakal dia terima, tapi akhirnya malah tidak diterima gara-gara bablas terlalu mewah misalnya dari takziah yang diadakan bermalam-malam itu. Nah, ini yang patut menjadi perhatian. Tapi atas nama sedekah dia disepakati oleh para ulama. Tetapi kalau seandainya sedekah yang dimaksud itu adalah sedekah yang sangat simpel model seperti ini kan simpel sekali kan? Bukan ngajak orang makan ke rumah, bukan. Tapi dia misalnya ini sedekah, ini kebun saya, misalnya saya sedekahkan atas nama ibu saya, kemudian kebermanfaatannya untuk umat Islam. Saya misalnya sedekah kebun saya ini misalnya atas nama ibu saya ke Masjid Al-Ikhlas misalnya ya, untuk dikelola. Maka misalnya hasil kebun itu dikelola oleh Masjid Al-Ikhlas, akhirnya jadi sumber pendapatan Masjid Al-Ikhlas, gunanya untuk kepentingan masjid. Jadi modelnya seperti itu. Atau bentuknya misalnya pemberian wakaf ini hambal. Kemarin waktu ngelis hambal banyak juga yang mengelis atas nama almarhum dan almarhumah. Saya kira ini tidak ada perselisihan di antara para ulama, boleh dan bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah. Ini sedekah. Yang ketiga, ibadah haji dan umroh untuk nama almarhum dan
almarhumah. An Ibni Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang menyebutkan lafaz niat haji. Rasul mendengar labbaik an subrumah. Rasul karena orang Arab dan seorang nabi paham. Dipanggilnya orang sini. Siapa subrumah itu? Kan kita kalau untuk haji dewek labbaik Allahumma hajjan. Kalau kita umrah untuk diri dewek, labbaik Allahumma umratan. Nah, ini didengar oleh Nabi, labbaik Allahumma an subrumah. Uji Nabi, siapa subrumah itu? Kau haji untuk siapa? Untuk subrumah. Subrumah itu dulurku. Kata sahabat Nabi ini, subrumah itu dulurku. Qala hajjata an nafsika. Uji Nabi, kau sudah haji belum? Qala la, kata orang ini, belum ya Rasul, saya belum naik haji belum. Maka kata Rasul, hujja an nafsika summa hujja an subrumah. Kalau begitu, hajilah dulu untuk kau. Kalau kau sudah haji, baru boleh menghajikan untuk orang lain. Nah, ini dalilnya boleh haji atas nama almarhum dan almarhumah salah satunya, asalkan yang ngawikannya sudah haji. Kalau dia umroh, yang ngawikannya harus sudah umroh. Badal umroh. Tapi sekarang ini haji kita urutannya ya, Masya Allah sekali antriannya ya. 20 tahun ke atas sekarang ini. 20 tahun. Ada haji yang langsung pergi ada. Tapi nak 300-an jutanya. Haji apa namanya? Bukan haji plus. Apa istilah sekarang? Lupa, pokoknya haji yang mahal itu. Saya lihat harganya kalau dikalikan ke rupiah bisa-bisa hampir mendekati 300 juta atau bahkan 300 juta. Oh, mahal sekali sekarang ini. Kalau haji plus nunggunya masih mendekati 10 tahun. Masih 6 tahun, 7 tahun. Itu haji plus itu. Masih mendekati itu. Kalau haji reguler tadi 20 tahun ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita daftar sekarang umur 50 misalnya kan. Harapannya. Bertemu apa tidaknya itu kan? Cuma optimis. Nah, maka sekurang-kurangnya sekarang ini adalah pilihannya bisa dengan umroh ya, pilihannya. Ya, umroh dalam mazhab Syafi'i hukumnya juga wajib sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i, umroh itu juga hukumnya wajib bagi yang mampu. Tetapi apakah kalau dia sudah umroh gugur atasnya kewajiban haji? Tidak, kewajiban haji tetap ada jika memungkinkan, jika mampu, dan jika sampai umurnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini ibadah haji. Cuma ma'asyiral muslimin perlu berhati-hati kalau seandainya kita misalnya mengamanahkan untuk menghajikan orang tua kita kepada orang lain. Nah, kita butuh orang yang amanah. Karena haji itu wallahu a'lam bishawab. Si keuang kan cuma boleh ngawekan si keuang. Si keuang cuma boleh ngawekan si keuang. Kan kita tidak tahu, mungkin ada banyak oknum. Si keuang ngambil 5 wong, misalnya kan. Bisa banyak itu kan. Kesempatan. Yang namanya wong jahat dalam tanda kutip ya, itu ada galo di mana-mana ada. Termasuk di Mekah, di Madinah ada wong jahat. Tapi wong baik banyak juga, banyak wong baik. Cuma kalau seandainya kita tidak waspada, khawatirnya ketemu dengan oknum-oknum seperti ini. Wong jahat itu bukan ada di dusun gitu, bukan. Termasuk di depan Ka'bah itu katanya ada juga wong jahat kan. Mana ceritanya itu? Jadi sekali waktu ada jemaah haji ini yang kaget, ada wong yang gampang nian sampai ke Hajar
Aswad. Rupanya ngenjok duit rupanya. Bayangkanlah di depan Ka'bah itu uang dinjok duit, disogoknya kira-kira ya. Disogoknya supaya menghalangi yang lain-lain untuk datang. Nah, dia masuk. Nah, yang mak ini kan dakor kan. Maksudnya berbuat jahat itu kalau ada niat teko di Masjid Haram itu pacak uang berbuat jahat dalam tanda kutip ya. Nah, makanya sekali lagi kita butuh orang-orang yang amanah. Termasuk juga badal umroh, kalau kita mengumrohkan almarhum dan almarhumah, kita butuh orang yang amanah. Nah, ma'asyiral muslimin, ini yang ketiga yang disepakati oleh para ulama. Nah, adapun tentang kurban atas nama almarhum dan almarhumah, itu disamakan saja hukumnya dengan sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Disamakan saja sedekah modelnya. Ya, karena ibadah kurban ini mirip dengan sedekah, maka jika sedekah boleh atas nama almarhum dan almarhumah, maka begitu juga kurban atas nama almarhum dan almarhumah juga diperbolehkan. Belum lagi misalnya kalau kita melihat praktek dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu saat beliau menyembelih hewan kurban, beliau membacanya begini: Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini bacaan Rasul saat nyembelih kambing. Ya Allah, mohon diterima. Ini kurban dari Nabi Muhammad dan ini kurban dari umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan ada yang telah mati kan? Ada yang masih hidup saat beliau menyembelih hewan kurbannya. Maka itu jugalah yang menjadi dalil bolehnya menyembelih hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang keempat. Yang kelima adalah yang mirip dengan sedekah adalah nazar. Misalnya orang tua kita atau siapa, kerabat, keluarga, pernah bernazar. Nanti kalau saya begini, saya pengen misalnya menyumbang Masjid Al-Ikhlas. Misalnya ya, Hambal. Seharga 2 juta rupiah. Tiba-tiba ibu atau siapa yang bernazar ini meninggal. Lalu kemudian kita yang mendengarnya ini, saat kita menunaikan nazarnya, maka penunaian nazar itu bermanfaat untuk almarhum dan almarhumah, bahkan dia sangat berpahala. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ummi matat wa alaiha nadrun lam taqdihi. Salah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasul, ibu saya pernah bernazar, tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia. Bagaimana ya Rasul? Maka kata Rasul, iqdihi anha, bayarkan nazarnya atau tunaikan nazarnya. Maka dengan demikian dia akan sampai atau dia akan bermanfaat. Itu yang kelima. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang terakhir ini adalah amalan atau sebelum terakhir. Sebelum terakhir yang keenam, puasa atas nama almarhum dan almarhumah. Sebagian dari ulama fikih ada yang membolehkan untuk membayarkan hutang puasa almarhum dan almarhumah lewat puasa yang dilakukan oleh ahli warisnya. Nah, bagi ulama yang berpendapat bolehnya mengkodokkan puasa untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal dunia, maka dia akan bermanfaat. Di antara dalil yang dipegang oleh sebagian ulama adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man mata wa alaihi siyam, soma anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dunia dan masih ada hutang puasa, maka boleh dibayarkan oleh keluarganya, oleh ahli warisnya dengan cara dia yang berpuasa.
Saya orang tua kita sakit, kemudian sembuh. Sakit di bulan Ramadan, Idul Fitri sembuh. Sakit di akhir Ramadan, Idul Fitri sembuh. Idul Fitri kedua sembuh sehat. Seminggu yang pertama seger, sebulan pertama seger. Belumlah terlihat oleh mata kepala kita, orang tua kita ini mengkodoknya, tiba-tiba balen ngedrop lagi, kemudian sakit. Kan seharusnya masa-masa sehatnya dia bisa mengkodok. Tapi karena ya mungkin keterlambatan, mungkin kelalaian, akhirnya belumlah sempat dikodok, meninggal dunia. Nah, kata sebagian ulama yang model seperti ini boleh dikodokkan oleh ahli warisnya. Nanti anaknya yang berpuasa. Sengaja saya puasa kodok Ramadan untuk bapak saya, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bermanfaat insya Allah. Tapi kalau seandainya orang tua kita sudah sakit menahun, sakitnya sudah menahun, yang kira-kira beliau ini memang sakitnya sudah sakit tua, yang kira-kira tidak mungkin ada harapan untuk mengkodok lagi. Maka yang seperti ini tidak wajib dikodok, cukup dibayarkan fidyahnya saja. Ini yang keenam. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini yang terakhir ini adalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah kalau seandainya kita membaca Al-Quran, lalu kemudian kita mengirimkan pahala bacaan Al-Quran itu kepada almarhum, almarhumah, apakah bermanfaat atau tidak? Disinilah letak perselisihan di antara para ulama. Sebagian dari para ulama mengatakan, annahu la yasil, yang demikian tidak akan sampai. Maksudnya kalau kita baca Al-Fatihah, kita yang berpahala. Adapun kalau kita mendoakan untuk menyampaikannya kepada almarhum dan almarhumah, kata para ulama nomor pertama ini, dia tidak sampai. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, wa zahaba jama'atun minal ulama, sebagian atau sekelompok ulama yang lain mengatakan ila annahu yasil. Yang kedua ini pendapatnya sampai. Nah, karena ada khilafiyah di antara para ulama seperti ini, maka sikap kita adalah biasa-biasa baik. Maksudnya, kalau kita yang termasuk ke dalam masyarakat yang biasanya mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah, dan kita meyakini sampai, silakan dilanjutkan. Dan bagi kita misalnya yang menilai itu tidak bermanfaat, ya silahkan untuk dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Nanti pembuktiannya, terutama yang terakhir ini, pembuktiannya nanti kalau kita semua sudah meninggal dunia, baru bisa dibuktikan. Nah, tetapi bagi mereka yang menilai sampai pahala itu kepada orang yang kita maksud, maka sebaiknya an yaqulal qari' ba'da faraghihi, sebaiknya ya, dia yang membaca Al-Quran itu, setelah dia baca Al-Quran, dia angkat tangan, dia berdoa, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan ibni fulan. Ya Allah, berdoa, mohon sampaikan pahala bacaan Al-Quran yang kami baca ini untuk fulan bin fulan. Ini prakteknya yang ada di kita. Sudah benar praktek yang ada di kita. Biasanya praktek yang ada di masyarakat kita itu dua. Di awal, sebelum maco Al-Fatihah disebutkan, Al-Fatihah kita hadiahkan untuk fulan bin fulan, Al-Fatihah. Kaget biasanya di ujung yang berdoa itu akan ngomong, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah hadiyatan wasilatan ila fulan bin fulan. Ini sudah benar. Karena yang terakhir ini adalah khilafiyah di antara para ulama, yang seperti ini kita sama maklum. Sama maklum itu jika ada masyarakat yang tidak tertradisi kirim Al-Fatihah, ya tentunya tidak harus dikomentari yang macam-macam. Dan kalau kita kebetulan misalnya hidup di lingkungan yang biasa kirim Al-Fatihah
kepada fulan bin fulan almarhum, tentunya tidak jadi masalah. Kita juga qomat kamit. Kalaupun tidak sampai, semua ulama sepakat pahala itu untuk dia yang membaca. Misalnya aku ngomong tidak sampai. Kebetulan aku ini bertetangga dengan wong yang yasinan. Meloklah di sana, wong Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Jangan tidak baca sama sekali. Kalau tidak baca sama sekali, tidak ada manfaat sama sekali. Untuk dia tidak bermanfaat, untuk almarhum tidak bermanfaat, gitu kan? Orang baca Al-Fatihah dia main HP misalnya kan. Ah, ini kan pilihannya tidak bagus. Pilihannya tetap baca Al-Fatihah. Nah, inilah Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang terbatas ini. Masih ada waktu, kita 7.37 ya. 7.35, masih ada waktu 6 menit lagi, 7 menit lagi. Jika ada yang pengen ditanyakan, kami persilahkan sebelum kita sholat isya berjamaah. Tadi yang kita mengumrohkan orang tua, kalau kita laki-laki pada orang tua, kepada bapak, atau bisa dengan ibu? Siap. Sama dengan kita yang mengkodok tadi. Siap. Untuk haji dan umroh terhadap orang yang sudah meninggal dunia, apakah laki-laki boleh untuk laki-laki saja, perempuan saja, atau boleh lintas? Jawabannya boleh lintas. Saya sebagai anak laki-laki misalnya boleh mengumrohkan untuk bapak saya yang sudah almarhum, boleh mengumrohkan untuk nenek saya yang sudah almarhumah, boleh, karena ibu saya masih hidup ya. Itu boleh. Ya, dia tidak harus satu jenis. Boleh-boleh saja. Cuma tadi yang perlu diperhatikan, yang lemah itu memang kita ngawi ke dewek yang lemah itu. Jadi ibaratnya kita ngawi ke dewek. Cuma memang ngawi ke dewek lebih mahal. Lebih mahal. Karena kita beginian dari sini kan. Kalau kita sekedar ngontak orang yang ada di Saudi sana, misalnya ada mahasiswa, misalnya ada pekerja yang di sana, kita kontak, tolong oi ijo ke haji untuk wong tua kami. Nggak tahu juga berapa sekarang standar badal haji. Agak mahal sekarang standar badal haji itu. Puluhan juta kalau tidak salah. Apa 10 juta, apa 11 juta, apa 15 juta, gitu kan. Itu standarnya ya. Standar yang berlaku di mereka-mereka situ. Kalau kita pergi dewek mahal. Umroh agak murah. Ada yang tahu tidak badal umroh berapa lah kira-kira? Jutaan juga badal umroh itu. Ya misalnya 3 juta, misalnya kan 3 juta. Itu kan jauh lebih murah kalau kita pergi dewek dari sini. 30 juta kan. 30 juta kita pergi dewek. Tapi memang lain rasanya kalau yang ngerjokan kita dewek, insya Allah. Sama cak berdoa tadi. Kalau kita berdoa untuk almarhum almarhumah, kita dewek yang berdoa, insya Allah lain rasanya daripada yang didoakan oleh orang lain. Kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu beda. Rasul kalau berdoa itu melebihi orang tua terhadap anak, melebihi anak terhadap orang tua. Kalau bukan Rasul, wallahu a'lam bissawab. Kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang masih dihinggapi rasa wong lain juga kan, wong lain juga. Ya mudah-mudahan doa dari para ulama, dari para kiai, mudah-mudahan keikhlasan mereka sampai kebermanfaatan doa itu dengan sangat baik terhadap yang didoakan. Yang lain silakan. Yang pertama, bersedekah dengan dua niat. Niat saya sendiri dan juga perempuan. Yang kedua, bersedekah dengan niat untuk orang lain yang bukan ada hubungan keluarga dengan kita. Oke. Yang kedua dulu saya jawab, bersedekah untuk orang lain yang tidak ada hubungan nasab. Saya sedekah atas nama guru saya. Jawabannya boleh. Kiasnya dengan sedekah atas nama ibu yang tadi disebutkan di dalam hadis. Yang kedua, sedekah dengan dua niat, untuk saya dan untuk almarhum. Sebenarnya saat kita sedekah atas nama almarhum, walaupun niat kita terhadap almarhum, kita sebagai yang mengeluarkan duit sudah dapat pahala insya Allah. Sama seperti kita mengirim bacaan Al-Fatihah kepada almarhum, sebelum sampai ke almarhum, kita yang membaca juga berpahala insya Allah. Jadi baik sikok niat ataupun dua niat, biar supaya lebih pasti, itu semuanya bermanfaat untuk kita yang melakukan
dan untuk orang yang kita maksudkan. Baik doa, bacaan Al-Quran dengan khilafiyahnya, atau sedekah atas nama almarhum dan almarhumah. Asalkan itu duit kita ya. Kalau kita sedekah atas nama almarhum, duit dia nian, itu dia yang sedekah kan. Dia yang sedekah. Kita cuma ngakali nyoba ya kan. Iya. Ada pahalonya, cuma bukan pahalo sedekah, pahalo menyelenggarakan. Tapi mbek ke dari duit kita nih, bukan dari duit almarhum dan almarhumah. Ya, demikian dulu kita jeda. Jika memang setelah Isya masih ada pertanyaan, mungkin kita masih ada obrolan. Jika tidak, kita cukupkan di sini. Tidak apa-apa, kita tutup dulu dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.